لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam ini Allah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk terus bertolabul ilmi, untuk terus sharing, berbagi ilmu, berbagi kebajikan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua yang biasa hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tadi disampaikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga sakitnya menjadi kifarat atas segala hilaf dan kesalahannya. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, Allah menyehatkan kita semua. Insyaallah. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan terbaik, manusia terbaik, khairul anam, yang memberikan panduan kepada kita semua untuk hidup dan menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sadari bersama, mari kita yakini bersama bahwa sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan di akhirat kelak yang akan kita datangi itu adalah lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Artinya kehidupan dunia ini yang sementara, kehidupan dunia ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia umatku itu adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ini adalah perjalanan yang sangat simpel dan sangat sebentar dibandingkan dengan perjalanan kita di alam barzah, perjalanan kita di alam mahsyar, dan perjalanan kita di yaumul hisab dan seterusnya. Maka mudah-mudahan usia kita yang lama menurut kita hitungan di dunia tapi sebentar dalam pandangan Allah, ini menjadi penentu kebahagiaan kita ke depan, mudah-mudahan insyaallah. Jika hari ini kita berusaha untuk menahan lelah dan menahan kantuk di malam ini, maka mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ingin jujur betul-betul karena Allah, ingin menjadi manusia-manusia yang terbaik, ahlul Quran, menjadi ahlul Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah merupakan syafaat. Al-Qur'an akan menjadi syafaat kepada para pembacanya. Al-Qur'an akan memberikan kesembuhan kepada mereka yang memiliki rasa sakit atau sedang sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian, pada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang itu nur, cahaya. Al-Qur'an itu adalah nur, cahaya kepada kita. Di hari kiamat nanti manusia mengalami kegelapan untuk menjalani kehidupannya, untuk menyusuri jalan yang akan ditempuh. Dan Al-Quran itu akan menjadi pemandu kepada mereka, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada mereka di saat kesulitan. Dan mudah-mudahan susahnya kita belajar, sulitnya kita belajar menjadi ganti yang akan Allah ganti kelak dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bersama sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa interaksi dengan Al-Qur'an itu adalah merupakan investasi kita. Jadi kalau dunia Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan dunia investasi, dunia perbankan, maka mari kita yakini bersama sebagaimana disabdakan oleh Allah bahwa interaksi kita dengan Al-Qur'an itu adalah tijaratan dan tabur. Transaksi yang tidak akan pernah merugi. Transaksi yang tidak akan pernah merugi apapun. Kita belajar belum lancar-lancar, tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kita membaca Quran bisa dengan lancar, bisa baik, bahkan bisa menjadi pengajar, itu juga apalagi tidak akan membuat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan selama berkaitan dengan Quran itu adalah aktivitas yang tidak akan rugi di hadapan Allah. Bahkan kalau kata Imam An-Nawawi, bahwa zikir yang paling utama itu adalah zikir yang paling afdal, yang paling utama itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin berzikir dan bingung apa zikir yang bisa saya lakukan ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika ingin mengisi kekosongan, ketika ingin mengisi kekosongan spiritual atau kekosongan waktu, maka kata Imam Nawawi yang paling afdal itu adalah membaca Al-Qur'an. Tapi kan saya belum bisa, maka Rasulullah menyatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun. Orang yang baca Quran terbata-bata, ragu-ragu, susah, maka dia mendapatkan ajroni, akan 2 pahala insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan teruskan diskusi kita di pekan yang lalu. Akan meneruskan diskusi kita di pekan yang lalu. Insyaallah berkaitan malam ini kita akan diskusi berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin. Mungkin kita sedikit lebih ke teoritis atau lebih ke teori karena ini penting sekali dan banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an Karim. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Pak Haji boleh minta share screen-nya, Pak? Pertama, di dalam Al-Qur'anul Karim, hukum yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan tanwin dan nun mati. Jadi, Bapak Ibu, nanti kita akan menemukan atau sering kita temukan di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang berkaitan dengan tanwin dan nun mati. Tanwin dan nun mati. Banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran itu tanwin, ini nun mati, atau dalam Quran Timur Tengah itu nun kosong, dan tanwin. Tanwin itu adalah huruf double. Apakah tanwinnya fathah, apakah tanwinnya kasroh, ataupun tanwin dhammah. Ini bisa dibilang mungkin hampir 80% hukum itu paling banyak ditandain. Nun mati dan tanwin. Dan terkadang banyak orang juga yang bingung berkaitan dengan tanda nun ini. Bagaimana cara bacanya, terkadang tertukar, terkadang tidak sempurna, dan terkadang memantul pada kata yang tidak memantul, dan seterusnya. Ini harus kita pelajari bersama berkaitan dengan hukum tanwin dan nun mati. Pertanyaan berikutnya, nun mati atau tanwin itu, nun mati atau tanwin itu, maka kalau kita rubah dalam bahasa Indonesia atau kalau kita simak dan dengar dalam bahasa Indonesia itu bunyinya huruf N. Jadi secara umum tanwin atau nun mati itu bunyinya huruf N. Secara umum bunyi N. Maka yang dimaksud dengan hukum tanwin dan nun mati adalah bagaimana kita membaca hukum huruf yang dibaca N itu berubah atau tidak. Karena nanti huruf N itu terkadang berubah atau terkadang juga tidak. Nah, ini akan kita diskusikan. Pertama, hukum nun mati itu pertama nun mati dan tanwin itu dia punya kesamaan bunyi. Hurufnya berbeda tapi bunyinya sama. Bunyinya apa? N. Bunyinya sama yaitu bunyi N. Bahasa kita N dalam bahasa kita, dalam secara tulisan itu huruf N. Bunyinya sama. Yang membedakan nanti ada perubahan ke depan. Maka yang harus kita diskusikan pertama adalah huruf nun ini atau tanwin ini dia selamanya akan dibaca nun. Sekali lagi, nun mati atau tanwin itu selamanya akan dibaca nun. Selamanya selalu dibaca N. N-nya tidak berubah bunyi. N ini, tanwin ini, in, an, un itu tidak berubah bunyi selama dia berhadapan dengan huruf tertentu. Sekali lagi, N ini tidak berubah bunyi suara selama berhadapan dengan huruf tertentu. Apa saja hurufnya? Huruf tertentu tersebut. Pertama, huruf A atau hamzah. Hamzahnya bentuknya boleh begini atau boleh berdiri. Yang penting huruf hamzah. Hamzah itu huruf N atau huruf tanwin berhadapan dengan huruf hamzah, itu maka bunyi N-nya tetap terbacaan dengan sempurna. Yang kedua, kalau bertemu dengan huruf H, A dan H, huruf hamzah, huruf A dan huruf H. Yang kedua, huruf H, kemudian huruf Kho, itu sudah ada 4 huruf. Huruf hamzah, huruf H,
huruf ha dan huruf kho, 4 huruf. Sekali lagi huruf hamzah, huruf ha, huruf ha dan huruf kho, 4 huruf. Tambah 2 lagi, ha huruf ain yang mirip dan huruf ghin. Huruf ain dan huruf ghin. Jadi gampang sekali karena ini sama bunyinya gitu, sama bentuknya, itu gampang. Jadi kita tinggal menghafal huruf 4. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ha, huruf kho, huruf ain, huruf ghin. Setiap nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ini, maka dia terbaca dengan jelas. Terbaca dengan jelas. Bagaimana cara menjelaskannya? Huruf N-nya, sekali lagi saya ulang, huruf hamzah, huruf ha, huruf kho, huruf ain, huruf ghin, maka bunyi N-nya terbaca dengan jelas. Terbaca dengan jelas huruf Tetapi ada hal yang perlu kita sempurnakan. Ketika kita membaca huruf N-nya, ada suara kerongga hidung. Nah, bukan N. Jadi kalau Bapak Ibu saya baca huruf N dalam bahasa kita itu berbeda dengan N dalam bahasa Al-Qur'an. Nah. Bapak bisa simak sama atau beda bunyinya. Pertama huruf bunyi yang benar. Na. Dengan yang kedua na. Huruf yang idhar huruf yang 6 ini, huruf yang kita bahas tadi, itu hurufnya harus jelas. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf N itu, maka sempurnakan N dengan jelas. Sempurnakan huruf na-nya dengan jelas. Kita contohkan. Kita lihat dalam contoh, misalkan huruf ininya kita baca dengan jelas. Huruf ininya kita baca dengan jelas. Contoh, kalau kita menemukan huruf nun mati bertemu dengan satu hurufnya huruf hamzah, posisinya bebas, berdiri atau bengkok, huruf H, kemudian huruf H, huruf O, huruf W, 6 huruf. Maka bunyi N-nya harus dibaca dengan jelas dan alirkan suara ke rongga hidung. Jadi bukan hanya sekedar membunyikan N, tapi alirkan suara ke rongga hidung. Ini kesalahan yang sering kita lakukan atau ketidaktepatan yang sering kita lakukan, itu bunyinya N, murni bahasa kita. Padahal bukan N murni, karena ada suara yang dari rongga hidung. Contoh yang menggunakan nun dengan jelas man. Bukan man. Tapi man. Suara ke rongga hidung dan tanpa ditahan. Saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man a'qa. Bukan man. Karena ada suara ke rongga hidung yang harus muncul. Man. Karena huruf nun dia adalah huruf gunnah. Gunnah itu adalah suara sengau dari rongga hidung. Sautun rohimun yakhruju minal qayshub. Jadi bunyi nun itu adalah bunyi sautun rohimun yakhruju minal qayshub. Suara sengau dari rongga hidung. Man. Bukan man. Alirkan suara ke rongga hidung. Man a'qa. Nah, di sini kita temukan ada huruf nun mati. Huruf nun mati. Ada huruf nun mati ketemu dengan huruf hamzah. Man a'qa. Contoh yang kedua. Wa yan'auna. Man a'qa. Nun dengan A-nya terpisah, beda kata. Man a'qa. Wa yan'auna. Yan'a. Ketika nun mati ketemu dengan hamzah. Contoh yang berikutnya, nun mati ketemu dengan huruf ha. Man hajara. Contoh yang berikutnya, yanhauna. Nun mati ini tidak ditahan tapi juga jangan buru-buru. Yanhauna. Sempurnakan sampai nunnya betul-betul sempurna. Yanhauna. Man haddallaha.
yanhituna, yanhituna, yanhituna. Contoh berikutnya, man khoshiya, man khoshiya, man khoshiya, wal munkhaniqatu, wal mun jelas, wal munkhaniqatu min 'alaqin, wal an'am, wal wal an'am min ghislin fasayunghiduna. Saya ulang dari awal. Man a'qa wa yan'auna, man hajara yanhauna, man haddallah. Hadda kita panjangkan 6 harokat karena bertemu dengan alis berhadapan dengan tasydid. Man haddallah yanhituna, man khashiya, wal munkhaniqatu min 'alaqin, wal an'ama min ghislinin fasayunghiduna. Kesalahan yang sering terjadi pada kita ketika membaca ini adalah satu, nunnya terburu-buru karena takut ditahan. Yang kedua, nunnya tidak mengalir ke rongga hidung. Padahal kesempurnaan dari huruf nun itu adalah gunnah, ke rongga hidung. Tapi tidak ditahan. Tidak man a'ta. Jangan ditahan tapi sempurnakan. Man a'ta. Jangan dibaca begini. Man a'ta, man a'ta karena takut ditahan. Sempurnakan nun dengan sempurna. Man a, man a, man a'ta wa yan'auna, man hajara, dan seterusnya. Itu contoh yang berkaitan dengan nun mati. Sekarang contoh yang berkaitan dengan tanwin. Kalau tadi nun mati, sekarang dengan tanwin. Ya, tanwin. Contoh yang tanwin. Contohnya adalah kitabun anzalnahu, bun'a, bun'a. Nun tanwin ketemu dengan hamzah, bun. Kitabun anzalnahu. Contoh berikutnya, jurufin harin. Tanwin ketemu dengan ha. Jurufin ha, fin. Jelaskan huruf fin. Jurufin harin. Contoh berikutnya, azizun hakimun. Azizun hakimun. Latifun khabirun. Mungkin Ibu bisa di-mute dulu, mohon maaf. Nah, yang berikutnya, wasi'un, unnya jelas, wasi'un alimun. Wasi'un alimun. Qawlan ghayra, qawlan ghayra, qawlan ghayra. Saya ulang dari atas. Kitabun anzalnahu jurufin harin, azizun hakimun, latifun khabirun, wasi'un alimun, qawlan ghayra. Penyempurnaan huruf-huruf bunyi N. Jadi yang menjadi PR kita adalah ketika membaca ini, sempurnakan dengan jelas. Contoh yang paling simpel ada di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Amta. Hati-hati membaca huruf amta. Karena ada yang membaca diberhentikan. Amta. Amta. Siratal ladzina an'amta. Nah, ketika kita membaca nun, suara ngalir ke rongga hidung. Siratal ladzina alirkan suara ke rongga hidung. Siratal ladzina an'amta. Itu berkaitan dengan pelafalan bunyi nun mati yang tetap bunyinya nun tidak berubah ketika bertemu dengan huruf yang 6. Satu huruf a, ha,
ha, a, kho, lo. Sekali lagi, ini huruf yang berasal di tenggorokan. Mungkin sekaligus juga kita perbaiki hurufnya. Pertama ada huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu pertama huruf a. A, ha, a, ha, kho, lo. Aha, aha, kho, lo. Aha, aha, kho, lo. Aha, man, a, man, ha, man, a, man, ha, man, kho, man, lo. Ini huruf-huruf jelas semua. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf 6 itu tidak usah ragu. Baca dengan sempurna dan sempurnakan huruf N-nya. Kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf yang ada warnanya, pasti di huruf yang 6 ini tidak menggunakan warna. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf yang warna, mushaf apapun, pasti di sini itu tidak menggunakan warna apapun. Pasti. Itu yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf Timur Tengah, menggunakan mushaf yang Madinah atau standarnya Timur Tengah, baik cetakan Mesir, Beirut, ataupun juga Madinah, maka nunnya, di atas nunnya itu ada tanda mati. Sekali lagi, kalau di Quran Madinah ada nunnya begini, ada nunnya tanda mati, ada nunnya tanda mati, ada nunnya kosong. Nun kosong aja begitu. Maka kalau yang nun dibaca N, nunnya ada tanda matinya. Jadi kalau ada nun ada tanda matinya, itu pasti sudah bisa dipastikan. Maka kalau ini Quran Madinah, nunnya itu dibaca N. Tapi kalau nunnya tidak ada tanda matinya, di atasnya kosong, maka beberapa kemungkinan lebur, kemungkinan berubah bunyi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Mangga pilih ada pertanyaan sebelum kita teruskan. Kita kalau tidak ada pertanyaan, mangga pilih ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung praktek ke contoh. Selain nanti mungkin kita ke ayat, ke surat. Mangga disilakan bisa ada yang menyampaikan atau yang berbeda. Silakan. Sebelum mencoba. Bentar Bapak Ibu, ini tulisannya jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Ini contoh-contoh yang mungkin bisa kita latihkan. Yang pertama yang sudah saya cari praktekkan contohnya. Ada ini terdiri dari satu kata atau dua kata. Sama saja. Jadi huruf N ini tidak terpengaruh oleh kata yang terpisah ataupun berbeda. Mungkin nanti huruf nun mati dan tanwin ada yang terpengaruh kata. Apakah terpisah atau tersambung. Tapi untuk yang bunyi N, dia tidak terpengaruh. Mau N-nya dengan A-nya apakah N-nya dengan huruf berikutnya terpisah ataupun tidak. Pertanyaan dari Bapak Haji Wawan, apakah selain yang 6 huruf tanwin berarti ikhfa? Tidak juga, karena huruf nun mati ini nanti terbagi menjadi 4 hukum, namanya. Nanti kalau segi nama dari 4 hukum. Apa saja nanti kita akan bahas secara detail dan kita akan bahas secara simpel. Ini secara detailnya nanti kita setelah selesai 4 kita bahas secara simpel. Mangga Bapak Ibu, ada pertanyaan lain atau ada yang langsung mencoba Bapak? Silakan. Mau Ibu dulu, mau Bapak dulu boleh, silakan. Mencoba. 6 baris. Silakan Bapak. Ibu. Man atau Mangga Pak Haji, boleh padanya Bian. Tidak usah takut salah Bapak Ibu, santai saja. Karena kita sedang belajar insya Allah. Salah 2 pahala Pak. Jika tidak, kita akan teruskan ke surat Pak. Ada yang mencoba Pak atau langsung ke surat saja? Quran Pak. Pak. Oh, mangga. Mangga Pak. Gian Pak Ustaz. Mangga Pak, mangga Pak Haji, mangga. Nah. Mang atau wayan khauna. Betul Pak, diuhan Pak. Mang atau
mannya tidak terlalu lama, Pak. Man a. Oh, Man a. ya. Man a. Ya. Man a to wa yanhauna man khajat. Man. Man. Ya. Nuka dua, Pak Ustaz. Baris Mohon, dua. Laras, Pak, mangga. Menghajat. Ya, Hajaro. Menghajaro. Hanya panjang, Pak Haji. Hajaro. Ya. Menghajaro. Yauna. Ya. Menghadallah. Yakituna. Menghasiyah. Man khosya. Man khasiya wal mukhaniqat Wal munkhaniqat. Min alaqin. Min alaqi wal an'am min gisib Fasabgiduna. Kita Pak Ustaz. Barakallah. Siap. Barakallah fiik, Pak. Barakallah fiik, Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pembacaan nunnya yang pertama tidak ditahan, yang kedua tidak terburu-buru. Jadi pertengahan antara tertahan dan terburu. Man a. Ya, bunyiannya betul. Barakallahu fiik. Mangga berikutnya Bapak Ibu. Bunyinya terubah Pak Ustaz. Punten Pak Ustaz. Tidak berubah, Pak. Tetap bunyi N, Pak. Oh, tetap bunyi sengau gitu ya. Ya, tapi sengaunya sengau itu, Pak. Ya, tidak sengau. Ya. Betul, Pak. Tidak terlalu ikhfa. Jadi jangan sampai jadi bunyi. Betul, Pak. Man, yes. Man. Mohon. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Lagi ngaji belajar. Ada yang mau coba silakan. Coba Nabian. Enggak, Pak Haji, mangga. Man a'ta wa yantauna wa yanauna ya. Man hajara yanhauna man hadallah Allah man hadallah yanhituna man khosya pendek Pak Haji. Man khosya. Assalamualaikum. Wal munkhaniqah. Pendek Pak Haji. Wal munkhaniqah. Ya. Min alaqin. Ya. Wal an'ama min ini. Ya. Fasayungiduna. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya Bapak Ibu. Saya nyoba Pak. Mangga Pak Haji, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'ta wa yan'auna man hajara yanhauna man menggunakan Pak yanhauna man hadallah yanhituna man khasiya wal munkhaniqah min alaq
wal an'am min gislin fasayunqiduna. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya, Bapak Ibu. Kita coba ke yang tanwin. Ya, Bu Haji, sekedap Bu Haji. Kita coba yang tanwin, Bu. Kalau tadi mati, kita yang tanwin. Mangga Bu Haji. Kitabun anzalnahu Anzalnahu. Kitabun anzalnahu jurubin hari azizun hakimun latifun khabirun wasi'un alimun qawlan ghaira. Ya, barakallahu fiik. Seperti yang dibaca barusan Bu Haji, pas banget, begitu pas pisan. Nah, bunyi N-nya betul begitu. Jadi N-nya tetap bunyi N, tetapi agak sedikit ke longga hidung. Tapi jangan juga berubah jadi suara yang lain. Tetap bunyi N. Barakallahu fiik Bu Haji. Berikutnya. Nah, kalau tanwin Bapak Ibu, tanwin itu pasti dia beradanya dalam dua berbeda kata. Tidak mungkin tanwin itu satu kata dengan huruf berikut. Misalkan kitabun anzalna ini dua kata jurufin harin. Tidak mungkin satu kata. Antara tanwin dengan huruf izharnya dengan huruf 6 ini tidak mungkin satu kata. Pasti dua kata kalau berkaitan dengan tanwin. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak Ustaz. Mangga Pak, mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anjahu jurufin harin ajijun hakimun latifun khabirun wasi'un alimun. Wasi'un. Wanya panjang Pak Haji. Wasi'un. Ada alif ya. Mohon. Wasi'un alimun qaulan ghaira. Ya. Barakallah. Ada lagi Bapak Ibu? Lain Pak. Mangga Bu, mangga. Mangga Bu Haji. Kitabun anjalnahu wujudin harin Jurufin harin ajijun hakimun za huruf za-nya Bu Haji. Azizun hakim latifun khabirun wasi'un alim. Ya. Kitabun anzalnahu jurufin harin azizun hakimun latiful khabirun wasi'un alimun qawlan ghairu. Kita juga sering menemukan mungkin di surat Al-Falaq di ayat ke-3, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin huruf ini digunakan tanpa terburu-buru. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di ayat 5 juga sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ghasiqin idza
hasidin idza wasiqin idza hasidin idza dan seterusnya. Jadi pembacaan huruf N itu perlu kita sempurnakan sebagai kesempurnaan huruf. Kesempurnaan huruf huruf idhar atau huruf-huruf yang jelas tadi. Kok gini Ini termasuk kenapa? ini termasuk huruf-huruf halq, huruf tenggorokan Bapak Ibu. Disebutnya huruf tenggorokan karena huruf 6 ini itu keluar dari tenggorokan kita. Jadi huruf A keluar dari tenggorokan paling jauh, H juga tenggorokan paling jauh, H tenggorokan tengah, Kho tenggorokan tengah, Ain tenggorokan atas dekat pangkal lidah dengan dekat ujung lidah, Wo juga sama. Kitabun anzalnahu, ketika kalau mau baca ini sempurnakan huruf zai, za. Huruf za itu mirip seperti huruf Z dalam bahasa kita. Kitabun anzalnahu jurufin hari, itu baru huruf J. Azizun zazizu azizun yang huruf Z-nya perlu kita sempurnakan za. Azizun zazizu zazi. Ada yang lagi mencoba Pak Ibu? Kemudian Pak Ustadz. Mangga Pak Haji. Kitabun anzalna jurufin har azizun hakim latifun khabir wasi'un alim qaulan ghair Barakallah. Di Quran itu ada ayat summum bukmun. Summum bukmun. Nah, banyak yang membaca jadi bukmu karena hampir semua bunyi ang. Summum bukmun umyun fahum. Banyak yang terkecoh begitu. Padahal di situ ada huruf ain. Summum bukmun umyun. Barakallah. Ya. Insya Allah kita coba praktekkan ke surat. Kalau surat Al-Qari'ah sudah belum Bapak Ibu? Punten. Belum Bu ya? Pak Ustadz. Belum. Kita ke surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ada beberapa huruf idhar kita temukan. Sekali Bapak Ibu boleh diikuti setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن.
فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية Loh, فهو في عيشة راضية Sama Pak Ustaz. فهو في عيشة راضية Kalangkung Pak. Langkung wa ama kadahna. فأما من ثقلت موازينه وأما من ثقلت موازينه هاوية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية. Dari ayat 1 sampai ayat 11 kita menemukan ada satu yang harus kita baca jelas. Man. Wa amma man. Wa amma man kho. Man kho. Wa amma man kho. Man kho. Adapun selain itu bunyinya seperti biasa. Kalau yang warna merah dan warna hijau itu bunyi seperti biasa. Sambil kita perbaikan huruf, yang pertama kalau kita membaca surat ini perlu kita sempurnakan beberapa huruf. Yang pertama al-qari'ah, sempurnakan huruf qaf. Qaf itu keluar dari pangkal tenggorokan. Ko. Al-qari'ah. Huruf ainnya hati-hati, huruf tadi ujung pendek. Al-qari'ah. Pendek. Mal-qari'ah. Huruf ma, huruf panjang kalau bertemu dengan tanda mati menjadi pendek secara otomatis. Mal-qari'ah. Kalau wa ma'a berapa panjang Bapak Ibu? 6 atau 6 Pak? 6 atau berapa Pak? Nah, pernah kita diskusikan kalau kita bukan Pak, kalau kita menemukan alif. Jadi wa ma adraka, jadi ini sedikit saya review terlebih dahulu. Kalau kita menemukan tanda alis, tanda alis atau tanda begini, tanda seperti itu, pertama dengan huruf A, A-nya bisa begini atau A pendek, maka panjangkan 4 atau 5. 4 atau 5. Wa ma panjangkan 4 saja. Wa ma, saya coba contohkan, ini pernah kita diskusikan di awal-awal. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi 4 saja. 6 itu Bapak Ibu. 6 itu sedikit saya review terlebih dahulu berkaitan dengan tanda panjang. Yang dibaca 6 itu adalah ketika tanda alisnya atau tanda matinya itu bertemu dengan huruf mati dan huruf tasydid. Huruf mati dan huruf tasydid. Wa ma'a. Nah, untuk wa ma'a ini kita baca 4 harokat saja. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma
أدراك ما القارعة يوم يكون bahas ada nun bertasdid, setiap nun bertasdid tahan 3 detik. Yauma yakunun nasu kal farashil fursha kal farashil wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush mim tasdid kita tahan 2 harakat atau 3 ketuk. Taqulat mang juga sama, warna hijau man taqulat mawazi, semuanya huruf zai, mawazinu فهو في عيشة راضية راضي وأما من itu huruf yang kita dibahas وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Barakallahu fiik. Kita baca bareng Bapak Ibu dari Bismillah. Bareng-bareng dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah. Ada yang mau mencoba Pak Ibu? Silakan bagian yang mencoba. Angga Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man syakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya
narun hamiyah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya Bu Haji, kantun huruf za Bu Haji. Mawazi. Zazi. Mawazi. Barakallahu fiik. Nusanes Pak Haji, Bu Haji. Nyobian, Pak Ustad. Mangga Pak. Mangga Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Fama adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya saduhan Pak Haji, yauma yakunu. Diuhan Pak Haji. Yakunun nasu kal farasil mabsus. Kal farashil. Kal farashil. Kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil Takunul jibalu. Diuhan Pak Haji. Fa'amma man syakulat mawajinuh. Mawazinu. Zinu. Fa'amma man syakulat mawajinuh. Fahuwa fi radiyah. Wa amma man khafat mawajinuh. Mawazinu. Mawazinu. Amma man khafat mawajinuh. Hawiyah. Hawiyah. Mahiyah. Mahiyah. Hamiyah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Di ayat ke-6 kita perhatikan bersama. Fa'amma man sa, ada nun mati ketemu dengan huruf ta. Ini bukan huruf yang n, maka kita menggunakan bunyi eng. Man saqulat mawazi. Barakallahu fiik. Ada yang mencoba Pak Ibu? Yang lain? Nyobian. Mangga Pak Haji, mangga. Abinya. Sambil ambilin di belakangnya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawajinuh. Mawazi. Mawazinu. Wa amma man thaqulat mawajinuh. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Isyatin. Man khaffat mawajinuh. Amma man. Durian Pak Haji. Amma man. Wa amma man khaffat mawajinuh. Wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Baik. Ibu Haji tadi anu bade bangga Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunu yakunun bunyi n-nya dilamakan, Bu. yauma yakunun Yakunun farashil Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun narun hamiyah. Barakallahu fiik. Apa namanya Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa catatan mungkin untuk kita semua dari surat Al-Qari'ah. Yang pertama adalah berhati-hati pada bunyi huruf nun mati yang berubah bunyi. Nanti akan kita tapi salah satu yang paling penting itu adalah di ayat ke amma man khaffat kita sempurnakan bunyi n, man kho amma man khaffat, bunyi n-nya kita baca jelas, man amma man khaffat, terus kemudian yakunun nasu ada nun tasydid dan seterusnya. Barakallahu fiik. Sedikit review mungkin, sedikit koreksi. Yang pertama, bunyi nunnya bukan sengau dalam berbentuk ikhfa, tapi sengau gunnah dalam artian ditahan begitu. Gunnah dalam artian ditahan, bukan sengaunya sengau ikhfa. Bukan sengaunya huruf ikhfa, tapi agak sedikit ditahan di rongga hidung ketika membaca huruf nun yang bunyinya nun yang bunyinya huruf n. Barakallahu fiik. Mungkin sementara begitu Pak Haji Dalimin, sementara. Mangga, selanjutnya saya silakan kembali. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama belajar membaca Al-Quran bersama Ustadz Diki Abdillah. Semoga ada guna dan manfaatnya, terutama dalam praktek membaca Al-Quran sehari-hari bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum acara ini kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir dari Pak Ustadz untuk pertemuan pada hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari bacaan yang kita tadi coba latihkan, coba kita pelajari bersama, hampir ke semua mungkin ini termasuk pelajaran yang basic sebetulnya, materi basic sebetulnya, cuma mungkin terkadang kita agak sedikit lupa, keliru atau tidak terburu-buru ketika membaca. Makanya kesalahan yang harus kita hindari adalah jangan terburu-buru membaca huruf N dan jangan juga dilamakan bunyi huruf N. Baca dengan sempurna. Bagaimana cara sempurnanya? Seperti kita sempurna mengucapkan huruf itu sendiri. Nun. Tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai bahwa kita membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan. Nunnya dibaca jelas, nunnya dibaca sempurna, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran Al-Karim sesuai dengan bacaan yang baik dan benar, mudah-mudahan. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita semua dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Karena kata para ulama, bacaan yang paling utama itu adalah, zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar. Di ayat keempat, ada gunnah ataupun tidak, tadi kita temukan di surat Al-Qari'ah, di ayat keempatnya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu. Di ayat keempat, Bu Haji, ada pertanyaan barusan. Di ayat keempat, yang ditahan itu, yang gunnah itu huruf nunnya saja. Yauma yakunun, nah itu nun dibaca gunnah. Yauma yakunun, nah dibaca 3 ketuk sebagaimana kita ketahui. Yauma yakunun nunna, ketukan ketiga dibaca na.
yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Betul Bu Haji, itu ada benar. Barakallah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa mau mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari bersama, apa yang sudah kita baca dengan baik. Dan itu sementara Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari panitia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Ibu Bapak sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Bapak Ibu atau nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teh Aing. Angga izin live sadayana. Enggak, turun nuhun Pak. Mohon.